Halo teman-teman, berita terbaru dari Meghan dan Harry. Inilah awal mula Meghan Markle ribut dengan keluarga kerajaan Inggris yang menyebabkan mereka keluar dari kerajaan. Penulis Lady Colin Campbell belum lama ini merilis buku Meghan and Harry, The Real Story. Di sana diceritakan awal mula Meghan Markle berselisih dengan keluarga kerajaan. Ternyata baru 4 hari mereka menikah, Meghan sudah langsung memulai perperangan. Hal itu disebabkan karena tekanan yang datang dari ekspektasi jika Meghan akan sukses memberikan warna baru di kerajaan Inggris. Ratusan juta orang di luar kulit putih mendukung Meghan Markle. Mereka ingin Meghan sukses, termasuk rekan-rekanku di keluarga kerajaan. Namun ternyata hal itu tak selancar yang dibayangkan, tutur Campbell pada Daily Star. Kondisi memburuk usai kejadian pada perayaan ulang tahun Pangeran Charles ke-70 dan acara amalnya. Meghan dianggap melakukan sesuatu yang cukup mengejutkan bagi para tamu undangan. Aku tak bisa mengingatnya, itu ada di dalam buku. Namun yang bisa kukatakan adalah hal itu terjadi pada pesta kebun pertama di Buckingham Palace. Kami benar-benar terkesima dan heran. Kami pikir ini tak akan berakhir baik, ungkapnya. Hal tersebut pun membuat Meghan sepertinya sulit untuk diterima oleh anggota keluarga kerajaan Inggris. Melihat hal tersebut, Harry pun sempat mengatakan jika Archie tak akan dididik dengan cara yang digunakan kerajaan Inggris. Hal tersebut sudah diungkap olehnya setahun sebelum memutuskan untuk meninggalkan keluarga kerajaan. Aku membuat Archie melakukan lambaian tangan sang ratu. Aku menganjurkannya untuk mempelajari ini. Harry pun menjawab tidak, ia tak tumbuh besar dengan cara seperti itu. Kenang Jane Goodall, antropolog asal Inggris. Perseteruan selanjutnya yaitu Kate dan Meghan. Perseteruan Meghan dan Kate menjadikan Harry dan William menjadi renggang. Perseteruan Kate Middleton dan Meghan Markle begitu gencar diberitakan media beberapa waktu belakangan. Bahkan netizen menjadikan isu tersebut untuk membela dan membuli salah satu putri kerajaan tersebut di media sosial. Tapi rupanya pemberitaan tak cuma sampai di situ. Perseteruan kabarnya merembet hingga membuat Pangeran William dan Harry ikut dalam perang dingin. Sebuah video liputan TLC yang diposting online memperlihatkan bahasa tubuh kedua pangeran tersebut seperti sedang tak akur. Seorang jurnalis dan penulis kerajaan, Cathy Nicholl, mengatakan semuanya berasal dari keprihatinan Pangeran William saat membahas perkembangan hubungan Harry dan Meghan. Perbincangan awal yang bertujuan sebagai perbincangan dua saudara disalahartikan Harry dan membuatnya marah. Ia merasa William mengkritik dan tak mendukung pernikahannya dengan Meghan Markle. Saya rasa tidak ada yang benar lagi sejak itu, kata Nicholl. Sementara menurut ulasan Lady Colin Campbell, seorang penulis biografi kerajaan, jarak yang tercipta antara kedua bersaudara itu kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh Meghan Markle. Semua yang saya dengar adalah Harry benar-benar terpesona pada Meghan dan benar-benar banyak berubah setelahnya. Tapi biasanya seorang memang akan berubah setelah mereka menikah, kata Campbell. Komentar juga datang dari Ingrid Seward, editor majalah Majesty, yang memberikan pandangan yang berbeda. Menurut Seward, sebelum menikah Harry hanya fokus pada keluarga dan sekarang memiliki keluarga sendiri yang harus dijaganya. Harry dikabarkan mengalami kecemasan besar selama kehamilan Meghan dan menjadi sangat protektif. Tapi banyak netizen justru memiliki komentar yang lebih netral. Biarkan mereka sendiri, mereka punya hak atas kehidupan pribadi mereka, kata seorang netizen. Sementara seorang novelis Inggris meminta maaf kepada Meghan Markle karena sering melontarkan sindiran pedas kepada Meghan. Penulis Emily Griffin akhirnya meminta maaf karena sering komentari negatif tentang Meghan Markle. Beberapa cuitan di Twitter kerap menyindir kehidupan istri dari Pangeran Harry itu. Novelis yang terkenal menulis Something Borrowed itu sering posting tentang keluarga kerajaan Inggris di media sosial. Misalnya ketika Meghan unggah video ulang tahun pertama putranya Archie, Griffin mengomentari kalau Meghan tampak tak sehat. Bahkan ia menyebutkan video itu tidak nyaman untuk ditonton oleh siapapun. Dalam pemberitaan tentang Meghan Markle lainnya, ia juga kerap menyindir dengan mengatakan lelucon apa ini Meghan. Unggahan sang penulis dengan cepat menerima reaksi dari orang-orang. Sebagian besar mengatakan Griffin kerap memberikan komentar rasial bahkan birasial anak yang lahir dari campuran ras.
Akhirnya lewat akun Instagram, Griffin menyadari kesalahannya. Ia menegaskan ke depannya harus berhati-hati dalam kata-katanya. Ada satu hal yang sah kita lakukan dari mengkritik tentang seorang. Saya menyadari itu kejam. Saya akan melakukan yang lebih baik lagi ke depannya, tukasnya. Dan kekhawatiran Pangeran Harry tentang masa depan sang anak semakin menjadi setelah mereka pindah ke LA dan banyak keributan di sana. Dalam suatu momen langka, Pangeran Harry bicara tentang keluarga kecilnya. Dia mengungkapkan kekhawatiran tentang masa depan sang anak Arsi. Hal itu dia sampaikan saat bicara di acara organisasi konservasi nirlaba African Park. Pangeran Harry berkomitmen menciptakan masa depan yang lebih baik untuk anaknya bersama Meghan Markle. Sejak menjadi seorang ayah, aku merasa ada tekanan lebih besar untuk memastikan kita bisa memberikan masa depan yang baik untuk anak-anak kita. Kata Pangeran Harry seperti dilansir E-News Jumat 12 Juni 2020. Aku ingin bisa bilang ke anak-anak bahwa ya kondisi ini memang terjadi. Namun dengan tekad serta bantuan dari organisasi yang luar biasa, kita bisa melakukan banyak hal untuk memulihkan ekosistem, sambungnya. Pangeran Harry juga menyinggung isu pandemi virus corona. Dia menegaskan semua orang tak boleh menyerah. Kita tidak boleh dilumpuhkan hal ini, ujar Pangeran Harry. Satu lagi berita terbaru dari pasangan Harry dan Meghan yang sangat menghebohkan publik. 2 bulan tinggal di Kanada, ternyata inilah biaya keamanan mereka di sana. Biaya keamanan Pangeran Harry dan Meghan Markle terungkap. Jumlah tersebut diumumkan Federasi Perpajakan di Kanada. Biaya keamanan tersebut mencapai $56.000 atau setara dengan 789 juta rupiah. Angka tersebut merupakan rekapitulasi dari keberadaan Harry dan Meghan selama 2 bulan di Kanada. Biaya ini ditanggungkan kepada para pembayar pajak. Jika pemerintah tak memberi peringatan dan Meghan Harry tetap di Kanada, angkanya bisa bertambah hingga jutaan, ungkap Aaron Woodrick, Kepala Federasi Perpajakan Kanada. Kini Meghan dan Harry telah pindah ke Los Angeles, Amerika Serikat. Sebelumnya Kanada menegaskan tak akan menyediakan pengawalan khusus. Hal itu sempat dikabarkan menjadi salah satu alasan kepindahan Meghan dan Harry ke LA. Meski ada kabar lain yang mengatakan Meghan pindah ke Amerika Serikat demi bisa dekat dengan sang ibunda. Namun mungkin kabar itu ada benarnya karena sekarang Meghan Markle dikabarkan mengajak sang ibunda tinggal bersama di Beverly Hills. Meghan Markle ajak ibunya tinggal bersama untuk jaga bayi Arsi. Meghan Markle dilaporkan telah mengajak ibunya Doria Ragland tinggal di rumah mewah yang disewanya bersama Pangeran Harry di Los Angeles, Amerika Serikat. Doria disebut akan turut mengasuh cucunya Arsi Harrison dan mendapat sebutan pengasuh tidak resmi. Salah seorang sumber mengatakan kepada The Sun bahwa Doria memiliki tempat tinggalnya sendiri di area rumah Meghan dan Harry. Sementara itu, Harry mendapat ledekan dari beberapa sahabatnya karena akhirnya tinggal dengan mertuanya. Beberapa sahabat Harry telah menggodanya tentang tinggal bersama ibu mertuanya. Harry memiliki hubungan yang cemerlang dengan Doria, ucap sumber tersebut dikutip dari situs Express. Meghan dan Harry diketahui masih mencari rumah untuk ditempati permanen di daerah Beverly Hills, California. Di sana juga nantinya akan dibuatkan tempat tinggal untuk Doria. Sumber lain menambahkan bahwa Meghan ingin menjaga ibunya agar dekat dengan dirinya. Pemain film Remember Me itu dikenal memiliki hubungan yang sangat dekat dengan sang ibu. Ketika Harry dan Meghan menikah pada Mei 2018, Doria datang langsung dari LA untuk mendukung putrinya. Dia tersenyum dan melambaikan tangan ke kerumunan di luar Capel Estate di Windsor. Sebelum Meghan dan Harry mengundurkan diri dari tugas kerajaan, laporan menyatakan Doria berencana pindah ke Inggris. Namun sebaliknya, justru pasangan kerajaan itu yang pindah ke California untuk lebih dekat dengannya, dan kini mereka dikabarkan tinggal bersama. Doria Ragland tinggal di Los Angeles dan memiliki rumah di View Park, Windsor Hills yang digambarkan sebagai salah satu permata tersembunyi di LA di situs web property. Waktu pernikahan Meghan dan Harry, ia juga tinggal bersama Meghan dan Harry di Frogmore Cottage, Windsor beberapa waktu jelang kelahiran Arsi. Meghan dan Harry menyambut buah hati pertama mereka Arsi pada 6 Mei 2019. 2 hari kemudian, Rabu 8 Mei 2019, pasangan ini muncul ke publik bersama buah hati mereka di Estate Hall, London, Inggris.
Dan satu lagi alasan yang sangat mendasar Meghan Markle mengajak sang ibunda tinggal bersama, yaitu supaya tidak merasakan kesepian seperti yang dirasakan mendiang Putri Diana. Selain itu juga, Meghan mendapatkan ujaran negatif dari media terus-menerus. Itu membuat dirinya harus selalu menjaga image. Tentu itu melelahkan bagi orang yang gemar tampil sederhana dan bersosialisasi. Di sisi lain, Harry dan Meghan merasakan kehidupan yang dulu dialami Diana, kesepian yang mendalam. Saya pikir mereka sudah cukup dan kita melihat apa yang terjadi pada Putri Diana.